Masih kita ikuti Seminar On The Air Special Edition di PAS FM bersama Tan Nadi Santoso. Baik, mitra bisnis, kita lanjut lagi Seminar On The Air. Jangan lupa Anda juga bisa nonton di YouTube channelnya PAS FM ya, PAS FM Jakarta. Tuh kalau mau lihat Nena dan Pak San ada di sana, ada nih. Udah kayak emak, bapak, udah nonton kita semua. Dan bisa diakses dari gadget Anda ya. Judulnya adalah Transformasi Bisnis Pasca Pandemi ya. Di jam ini nanti kita akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya dan kemudian dijawab Pak San pada 30 menit terakhir. Jadi Pak San masih akan sampaikan 30 menit lagi ya untuk materinya. Jangan lupa nomornya adalah 0816924924. Oke, tadi kan sudah cukup komplit ya dalam rangka pivot atau berubah itu banyak sekali yang Pak San katakan. Nah sekarang yang paling utama barangkali adalah kita harus tell mindset dulu dong Pak San gitu ya. Setuju. Nah kalau kita bicara mindset itu sebetulnya apa sih mindset itu? Nah ini menarik ini. Saya mundur sedikit sebelum saya nanti masuk kepada perencanaan ke depan kita dalam melakukan transformasi bisnis pasca pandemi ya. Nah saya ingin bicara tentang soundtrack. Soundtrack itu adalah apa yang kita dengar setiap hari. Kenapa kalau bapaknya dokter gigi, ibunya dokter gigi, biasanya anaknya dokter gigi ya. Sedangkan kalau bapaknya pebisnis, bapak ibunya pebisnis, anaknya jadi pebisnis. Karena di rumah kita selalu mendengarkan kata-kata yang berkaitan dengan hal itu. Jadi bapaknya dokter, ayo nanti pulang ya ini perlu rumah sakit, wah kolesterol Anda gitu. Akhirnya dia kepingin jadi dokter ya. Kita punya soundtrack. Kalau Anda di radio kan dengar tuh lagu itu namanya soundtrack ya. Soundtrack yang kita percayai, yang kita dengar setiap hari, yang kita yakini itu yang membentuk kacamata bisnis dari kehidupan kita. Jadi kalau Anda tiap hari di rumah, pulang rumah sama orang tua ngobrol, lalu orang tuanya bilang, cuannya berapa? Pulang-pulang sudah cuan ya, atau bisnis ya. Maka mau tidak mau kita menjadi bisnis. Kenapa? Karena soundtrack yang ada, suara yang ada ini mempengaruhi pola pikir kita. Bahkan bukan alam bawah sadar ya Pak? Yes, tanpa sadar kita menganggap pekerjaan itu bagus gitu soundtracknya, karena soundtrack itu yang Anda melihat. Jadi kehidupan kita, cara kita melihat dunia itu dipengaruhi oleh soundtrack. Oke ya, ini mindset kita, kembali bicara mindset. Kalau mindset kita isinya cuma penyesalan aja, aku menyesal ya kenapa aku nggak beli Bitcoin, kenapa aku nggak segala macam, kenapa. Nah itu percuma, nggak ada gunanya. Penyesalan itu tidak membawa Anda kepada bisnis yang lebih baik ya. Kedua, ketakutan. Wah, isinya takut nanti bisnis, takut kalau rugi, takut kalau ini. Ya itu juga tidak membantu Anda. Yang ketiga, penyalahan atau blaming. Kambing hitam. Ini salahnya adekku, ini salahnya kakakku. Tidak menolong Anda. Caranya apa yang paling penting? Bagaimana kita membentuk mindset yang benar. Nah, mindset ini bukan seperti switch on off gitu bisa dipindah, tetapi seperti sebuah suara volume yang dikecilkan, dibesarkan gitu. Saya kasih beberapa contoh mindset yang baik. Hari ini adalah hari baru. Saya akan memulainya sebaik mungkin. Setiap bangun jam 5 itu yang Anda pikirkan. Mau tidak mau setiap pagi Anda tanpa sadar menyemangati diri sendiri. Itu beda sama afirmasi Pak? Yes, mirip dengan afirmasi, mirip dengan self talk, mirip dengan penyemangat diri sendiri sebenarnya. Ya, contoh lagi, bangun kita bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Wah, pasti dia bekerjanya setengah mati gitu ya. Tapi kalau dia percayanya rezeki bakal jatuh di atas kepalaku, ya sudah, dia ngenteni rezeki terus, gak kerja gitu. Ya, ini contoh. Jadi kita butuh punya misalkan orang yang paling menghalangi kesuksesan saya ya diri saya sendiri. Wah, ini langsung dia berubah kan? Kan berarti kalau mau sukses kan aku yang harus berubah gitu, bukan orang lain. Misalkan bilang, semua bisnis yang sukses itu umumnya karena inovasi. Tanpa sadar kamu akan mikirkan inovasi. Jadi kita butuh sebuah soundtrack yang bisa membimbing kita ya. Proses-proses di dalam pekerjaan kita. Misalkan gini, saya nyoba sesuatu lalu kita merasa tidak nyaman, uncomfortable. Kalau Anda percaya bahwa zona tidak nyaman adalah zona tumbuh kita, maka Anda akan tumbuh. Menjadi nyaman justru ya. Menjadi berani. Ya, jadi zona tidak nyaman adalah zona yang paling penting untuk kita. Setiap ide baru yang tidak terlalu berisiko harus kita coba. Gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Kita akan lebih berani untuk gagal.
Berarti soundtrack itu kita ciptakan Yes. sendiri dan kita suntikan setiap Yes. setiap saat. Nggak perlu Anda punya 40 soundtrack. Anda perlu 3 atau 4 soundtrack tiap hari yang Anda repeat kepada Anda sendiri. Terus itu biasanya waktu tepatnya kapan tuh? Bangun tidur. Alfa ya, kondisi Betul. Bangun tidur ketika Anda mulai bekerja dan saat mau tidur ketika Anda mau mulai bermimpi. Wah, ya. Jadi mau tidur tuh pikir, iya ya, besok aku mulai hari baru. Aku akan menjadi orang yang pekerja keras. Aku akan menciptakan suksesku. Tidur, Pak, bangun lebih semangat kan? Nah, kalau coba, aduh nyesel hari ini ngapain kerja. Aduh tadi ketemu ini tidak ada gunanya. Aduh hidup ini memang sengsara. Habis. Malah banyak mau tidur itu overthinking loh, Pak. Nah, tergantung tipenya orang. Tapi kita butuh soundtrack. Bahkan kalau Anda mampu membuat lebih powerful, pakai simbol. Waduh, simbol. Saya cerita simbol ya, bukan selalu gambar. Ini cerita real nih. Ada seorang pembicara publik hebat di Amerika, ya. Padahal dulunya nggak bisa ngomong gitu. Maka dia beli satu mikrofon kayak gini, ditaruh, tidak ada kabelnya, tidak ada apa, ditaruh di meja kerjanya dia. Dia bilang, aku nanti mau jadi pembicara hebat. Wah. Dan tiap kali dia menoleh, wah aku jadi pembicara. Aku jadi. Lama-lama dia latihan, lama-lama dia belajar, lama-lama dia jadi pembicara hebat. Menarik ya? Menarik ya. Ada seseorang anak yang duableknya luar biasa. Duablek itu apa ya? Nawakal gitu ya. Ya. Ibunya waktu masih muda menghadiahkan dia sebuah kompas. Sebuah kompas dikasihkan, nak ini pakai dikalungkan di dirimu. Dikasih kalung isinya kompas. Dia bilang, nak kamu harus ingat, kamu harus berada pada jalan yang benar. Biarlah kompas kehidupan membawa kamu menjadi manusia yang sukses. Seminggu kemudian ibunya meninggal. Wah, anak ini megangi kompasnya, dia selalu ingat pesan ibunya. Nah, itu membuat dia menjadi manusia baik, tidak ngedrak, tidak ngerokok, Dengan kerja adanya keras kompas. dengan adanya kompas itu. Dan itu kebutuhan simbol itu bisa menyesuaikan ya. Jadi Bisa kalau- kita tentukan mau Oke, apa gitu. Kalau misalnya suaminya nakal dikasih jangkar. Biar nggak bisa kemana-mana kan? Iya, iya. Oke. Ada satu cerita tentang simbol ini. Ada satu orang di Amerika, di meja kerjanya ada mainan anak-anak gitu. Ya kok aneh meja kerjanya CEO kok ada mainan anak-anak. Ditanyai sama wartawannya waktu menginterview dia, kenapa ada mainan anak-anak? Dia bilang begini, mama saya, papa saya, ayah saya, ketika saya masih kecil itu saya minta mainan ini, dia bilang gitu. Ayah saya enggak mau ngasih. Oh, pernah minta ke ayahnya, nggak dikasih. Ya mainan itu ya, mainan nggak itu. dikasih. Dia nangis-nangis, dia marah-marah. Minggu depan ayahnya nggak membelikan, dia marah-marah. Sampai sebulan ayahnya belum membelikan, dia memaki-maki ayahnya. Senin berikutnya sama ayahnya dibelikan mainan itu. Dia Habis itu- senengnya luar biasa. Ternyata ayahnya menjual sepeda motornya untuk membelikan beli mainan itu. Dan anak ini nangis setelah tahu ayahnya tidak punya sepeda motor gara-gara ingin membelikan mainan buat dia. Sejak itu dia bersumpah dia mau menjadi orang sukses untuk bisa menikmatkan ayah ibunya. Oh, jadi mainan itu sebagai trigger ya, Yes, pengingat begitu iya, ya. Dia ingat banget bahwa dia seperti itu. Kenapa kita butuh trigger? Kenapa kita butuh simbol? Karena kita butuh untuk mengingatkan kita, soundtrack kita supaya lebih powerful. Ada seorang bintang film di Amerika, dia menulis sebuah cek. Jadi cek ini dia bikin ya, dia tulis $1 million, $1 juta. Ya, dia tanda tangani, dia frame, dia gantung. Yep. Ya, dan tiap hari dia jalan ke kantornya dia ingat, aku belum mencairkan uang itu, dan dia kerja keras 4 tahun, akhirnya dia bilang aku sudah bisa mencairkan cek $2 Iya, juta. iya, iya. Itu menarik. Jadi Sebetulnya itu adalah tuh, mindset atau simbol yang bisa kita ciptakan untuk membuat dunia kita, kacamata kita lebih sukses. Nah, sekarang kalau Pak Tanadi bilang tadi soundtrack itu mindset, buat apa dampaknya dalam dunia ini? Nah, ini yang tadi. Ander harus percaya bahwa mindset Anda harus benar, bahwa ke depan itu akan semakin digital, kemakin depan itu akan punya akan semakin berbasis pada teknologi, bahwa kita akan memanage perusahaan dari orang dari jarak jauh, bahwa kita akan selalu berkolaborasi dengan orang lain, bahwa sekarang networking itu lebih penting daripada zaman dulu. Kenapa? Karena perubahan yang begitu hebat, kekuatan network Anda akan membantu Anda mencapai sukses yang lebih baik. Bahwa kita harus mau bekerja super keras untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Semua ini harus menjadi soundtrack Anda.
Come on sehingga membentuk guys. Anda menjadi lebih sukses. Susah amat ya. Dahsyat banget gitu ya. Tapi setuju banget apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, sebetulnya ini adalah konsep-konsep law of attraction ya Pak Hasan ya. Nah. Jadi bagaimana kita ini kalau punya sesuatu yang men-trigger itu kemudian kita wujudkan, yang pada akhirnya itu nanti akan bisa menjadi termasuk kompas pegangan kita untuk maju lebih ke depan. Oke, kita mesti break lagi, kembali setelah jeda.